Bahkan jika mereka hanya bisa memasuki alam surgawi tingkat pertama, itu lebih baik daripada tetap tinggal di alam surgawi. Di alam surgawi, para kultivator surgawi ini ditekan di alam mereka dan berada dalam situasi yang sangat memalukan. Melihat Chen Ping berkata demikian, Yun Li pun tertawa dan berkata perlahan, jika tangga menuju surga begitu mudah untuk dilewati, maka tidak akan ada seorang pun kultivator di alam surga. Dengan kekuatanku, aku hanya mampu mencapai tingkat keempat tangga menuju surga, dan aku tidak dapat bertahan lama di sana sebelum akhirnya aku dikalahkan. Kau tahu berapa banyak pendeta yang telah berjuang sampai mati dan bahkan tidak bisa mendekati ujung tangga. Apa yang kau katakan terlalu sederhana. Kau bahkan tidak bisa bertahan di level keempat. Chen Ping mengerutkan kening. Yun Li sekarang berada di puncak level ke-9 alam Mahayana. Kekuatannya dianggap sangat kuat, tetapi dengan kekuatan seperti ini, dia tidak bisa, bahkan tidak bertahan di tingkat keempat. Yun Li berkata dengan serius, Saudara Chen, menaiki tangga menuju surga itu sangat sulit. Itu adalah tuntunan jalan besar. Tidak sembarang orang bisa melakukannya. Selain kekuatan yang dibutuhkan untuk menaiki tangga menuju surga, seseorang juga harus memiliki sejumlah bakat dan kemampuan untuk memperoleh pencerahan secara tiba-tiba. Jalan besar surga dan bumi, setiap tingkat adalah jalan yang unik. Kamu harus tahu bahwa setiap jalan adalah dunianya sendiri. Tidak sesederhana yang Anda pikirkan. Petik 2. Saat tangga surgawi terbuka kali ini, aku bisa mengajakmu ke sana untuk mencobanya. Itu akan membantumu meningkatkan kekuatanmu dengan cepat dan melatih pencerahanmu sendiri. Tapi itu juga sangat berbahaya. Aku tidak tahu berapa banyak biksu yang telah meninggal di tangga surgawi. Chen Ping mendengarkan kata-kata Yun Li dengan saksama, dan memang terkejut. Dari sudut pandang ini, apa yang disebut bimbingan seharusnya adalah bahwa dao besar surga dan bumi sedang mencari para jenius yang tak tertandingi di berbagai dunia tingkat rendah, dan kemudian biarkan mereka masuk surga. Orang yang bakatnya pas-pasan, mungkin tidak punya peluang untuk sukses dalam hidup ini. Maksudmu, dua dewa abadi berada pada tingkat tertentu dari tangga menuju surga? Chen Ping bertanya pada Yun Li. Lagi pula, Yun Li tidak memiliki kemampuan untuk memasuki surga sekarang, jadi mustahil baginya untuk datang dan memberitahuku tentang hal ini dengan peta harta karun surga. Sekarang dengarkan apa yang dikatakan Yun Li. Itu pasti di salah satu tingkat tangga menuju surga. Lagi pula, setiap tingkat adalah dunianya sendiri. Jelasnya, masing-masing dunia ini dibuka oleh seorang pendeta yang kuat, tetapi mereka juga ada dalam kenyataan. Sama seperti dunia surga dan manusia ini, dunia ini juga dibuka oleh sekte suci Wuji. Namun, dunia nyata semacam ini tidak dapat dihancurkan sesuka hati bahkan oleh penciptanya, dan harus mematuhi aturan langit dan bumi. Ya, gua dewa abadi berada di tingkat keempat tangga menuju surga, tetapi aku hanya bisa bertahan di tingkat keempat itu sebentar saja, jadi aku tidak punya cara untuk menemukannya. Tetapi aku percaya bahwa ketika tangga menuju surga muncul kembali, aku akan mampu berdiri kokoh di tingkat keempat. Yun Li mengangguk dan berkata, ketika Chen Ping mendengar ini, hatinya tergerak. Gua dewa abadi yang agung dan kuat adalah kesempatan besar. Namun, ia juga tahu bahwa peluang seperti itu seringkali disertai dengan risiko besar. Saudara Yun, apakah peta harta karun ini dapat dipercaya? Chen Ping bertanya dengan hati-hati. Benar-benar dapat diandalkan. Aku mendapatkan ini dari relik seorang biksu kuno. Masih ada tanda kekuatan besar itu di sana. Yun Li berkata dengan sangat percaya diri. Chen Ping ragu-ragu sejenak, dan akhirnya mengangguk, baiklah, kalau begitu, saya setuju dengan Anda. Melihat persetujuan Chen Ping, Yun Li sangat senang, jadi dia berkata, kamu bisa membunuh siapapun di 10 istana kecuali ayahku. Tapi ayahku pasti akan terus mengirim orang untuk membunuhmu, jadi kau harus bersiap. Baiklah, Chen Ping mengangguk. Apa saja kekuatan 10 istanamu? Tidak akan banyak kultivator abadi, kan? Tentu saja tidak.
Tidakkah kau menyadari bahwa hanya ada sedikit kultivator di alam abadi di dunia surga dan manusia? Kata Yunli. Ya, itu memang langka. Chen Ping mengangguk. Selain dari dua penguasa domain yang berada di alam transformasi abadi dan penguasa kota binatang, dia pada dasarnya tidak bertemu dengan kultivator lain di alam transformasi abadi. Tentu saja, ada juga seorang Taoist tua Wuji, yang seharusnya juga berada di negeri dongeng. Sangat sulit bagi seorang kultivator di alam abadi untuk berkembang di alam surgawi ini. Bagaimanapun, sumber daya kultivasi di alam surgawi terbatas, dan sebagian besar adalah energi spiritual. Setelah mencapai alam abadi, Anda memerlukan energi abadi untuk membantu kultivasi Anda. Itulah sebabnya kami di 10 istana membutuhkan sejumlah besar batu roh abadi. Banyak dari para kultivator alam abadi ini telah mengasingkan diri dari dunia dan mengabdikan diri untuk berkultivasi. Banyak juga yang berada di tangga menuju surga. Saya telah mengatakan bahwa setiap tingkatan tangga surgawi adalah sebuah dunia. Banyak kultivator memasuki tangga surgawi dan berlatih di dunia tangga surgawi tertentu. Dunia di dalam tangga surgawi berbeda dari alam surgawi. Ia memiliki berbagai macam sumber daya budidaya. Tetapi dunia di dalam tangga juga penuh dengan bahaya. Itu 1000 kali lebih berbahaya dan kejam daripada dunia surga dan manusia. Bahkan setelah mencapai tingkat keempat, alam akan ditekan. Anda dapat membayangkan betapa sulitnya itu. Petik 2 tanda seru petik 2. Setiap kali tangga surgawi menghilang, banyak kultivator memilih untuk tetap berada di dunia tangga surgawi untuk berlatih. Tentu saja, ada juga banyak kultivator yang terjebak di dalamnya dan tidak memiliki cara untuk keluar. Yunli menjelaskan secara rinci kepada Chen Ping. Saudara Yun, setiap tingkat tangga adalah dunia. Apakah itu berarti ada banyak orang di setiap tingkat? Chen Ping bertanya dengan rasa ingin tahu. Lagi pula, kalau sudah punya dunia, pasti akan lahir manusia. Tentu saja, ini adalah dunia nyata, jadi tentu saja ada manusia. Selain sumber daya kultivasi, tidak ada bedanya dengan alam surgawi. Tapi ada satu hal yang harus kau ingat. Di dunia dalam tangga surgawi, setiap makhluk hidup yang kau lihat akan menjadi musuhmu. Di dunia itu, kamu tidak akan memiliki teman atau saudara, dan kekejamannya akan begitu parah sehingga membutuhkan pikiran yang kuat untuk menanggungnya. Setelah mengatakan itu, ekspresi Yunli sedikit berubah, seolah-olah dia teringat sesuatu. Apakah semua manusia di dunia Stairway to Heaven adalah mesin pembunuh yang tidak memiliki emosi? Chen Ping bertanya dengan heran. Anda harus tahu bahwa para pembudidaya di dunia surgawi terus-menerus bertempur memperebutkan berbagai sumber daya, yang jauh lebih kejam daripada dunia sekuler. Tetapi ketika Chen Ping datang ke sini, dia masih memiliki banyak teman dan orang kepercayaan. Tentu saja tidak. Manusia di dunia tangga surgawi juga memiliki emosi dan keinginan. Mereka jelas bukan mesin pembunuh tanpa emosi. Hanya saja ketika kita memasuki dunia tangga surgawi, kita dianggap alien, jadi satu-satunya hal yang kita hadapi adalah pembantaian. Ini pula yang menjadi alasan mengapa banyak makhluk surgawi yang tinggal di dunia tangga surgawi untuk berkultivasi menghadapi bahaya besar. Kata Yunli. Chen Ping berpikir sejenak. Dia tampaknya mengerti apa yang dikatakan Yunli, dan juga mengerti seperti apa dunia dengan tangga menuju surga. Baiklah, jangan pikirkan itu. Tunggu sampai tangga menuju surga muncul. Aku akan membawamu ke sana sekali, dan kemudian kau akan tahu segalanya. Saya ingin bertanya satu hal lagi. Yunli menatap Chen Ping yang tengah berpikir keras dan berbicara. Apa lagi yang kamu inginkan? Meskipun kamu sudah mengatakannya kepadaku, bukan berarti aku bisa membantumu dalam segala hal. Chen Ping menatap Yunli dan berkata, jangan khawatir, masalah ini tidak akan membuatmu malu. Kata Yunli, lalu mengeluarkan belati hitam dengan ukiran rune di atasnya, dan menyerahkannya kepada Chen Ping sambil berkata, gunakan belati ini untuk membunuhku. Petik 2. Apa? Chen Ping begitu terkejut hingga dia hampir melompat.
Dia tidak mengerti apakah Yun Li telah meminum obat yang salah. Mengapa dia ingin Yun Li membunuhnya? Jangan gugup, aku tidak memintamu untuk benar-benar membunuhku. Aku datang untuk mencarimu, tetapi tidak ingin melawanmu karena aku tidak ingin mati. Aku ingin kau menggunakan belati ini untuk membunuh sehelai jiwaku. Dengan cara ini, lampu jiwaku di 10 istana akan padam. Lampu jiwaku telah padam, yang berarti aku telah mati. Aku tidak perlu kembali ke 10 istana lagi. Kalau tidak, lampu jiwaku ada di 10 istana, dan aku tidak akan pernah kembali. Aku akan dianggap sebagai pengkhianat kuil. Ketika penegak hukum kuil muncul, bahkan ayahku tidak akan bisa melindungiku. Petik 2. Yun Li mengikuti Chen Ping dan menjelaskan. Ketika Chen Ping mendengar ini, dia langsung mengerti mengapa orang-orang dari 10 pengadilan tahu tentang pembunuhannya terhadap Narota dan mengirim Yun Li untuk mencarinya. Agak sulit untuk membunuh jiwa tanpa merusak kehidupan dan kondisi Anda. Chen Ping sedikit mengernyit. Tentu saja sulit, kalau tidak, aku tidak akan memintamu melakukannya. Tapi aku tidak akan membiarkanmu melakukan ini dengan sia-sia. Aku punya baju zirah khusus di sini yang memiliki kekuatan pertahanan yang sangat kuat. Jika kau memakainya, itu akan sangat meningkatkan kekuatanmu. Ini hadiah dari ayahku. Aku belum pernah memakainya. Saat Yun Li berbicara, dia merentangkan telapak tangannya, dan sebuah kotak hitam muncul dan diletakkan di depan Chen Ping. Sangat murah hati, Chen Ping menatap kotak di depannya, agak tidak percaya bahwa Yun Li telah memberinya hadiah yang begitu berharga. Tentu saja, saya sangat murah hati terhadap teman-teman saya. Yun Li tertawa. Aku tidak mau. Chen Ping menggelengkan kepalanya. Apa, kau tidak mau membantuku? Yun Li tercengang. Aku bisa membantumu, tapi aku tidak menginginkan baju besi ini. Kata Chen Ping. Apakah kamu takut berutang budi padaku? Yun Li tidak mengerti mengapa Chen Ping tidak menginginkan barang-barangnya. Bukan begitu. Aku hanya merasa baju besimu biasa saja dan aku tidak menginginkannya. Kata Chen Ping. Cuma rata-rata. Biar saya beritahu, ini. Yun Li hendak membantah, tetapi dia melihat cahaya keemasan memancar di sekitar tubuh Chen Ping. Segera setelah itu, potongan sisik emas menutupi seluruh tubuh Chen Ping, membungkus Chen Ping seperti dewa perang berbaju besi emas. Melihat baju besi emas pada Chen Ping, Yun Li benar-benar terpana. Kamu, Yun Li membuka mulutnya karena terkejut. Baju sirahku tidak bisa dihancurkan. Bagaimana jika dibandingkan dengan milikmu? Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia menusuk dadanya sendiri dengan belati di tangannya. Dentang, disertai suara keras, belati itu langsung terpental, tetapi tidak ada jejak tubuh emas Chen Ping yang tidak bisa dihancurkan. Jangan godain aku, jangan patahkan belatiku lagi. Yun Li terkejut, pedang kesayangannya dipatahkan oleh Chen Ping. Jika belati ini juga dipatahkan, dia tidak akan punya senjata lagi. Sambil mengambil belatinya, Yun Li berkata dengan sedikit malu, baju zirahmu memang lebih bagus dari milikku. Aku tidak menyangka kau memiliki begitu banyak harta karun. Alangkah hebatnya jika aku bisa mengalahkanmu. Aku bisa membunuhmu dan semua harta ini akan menjadi milikku. Setelah Yun Li selesai berbicara, dia menyerahkan belati di tangannya kepada Chen Ping lagi. Chen Ping memegang belati dan tersenyum tipis. Kamu benar-benar mengatakan sesuatu seperti ini saat ini. Apakah kamu tidak takut aku akan membunuhmu secara langsung? Kamu tidak akan. Yun Li tersenyum, lalu kabut putih samar muncul di atas kepalanya. Ini adalah jiwa Yun Li yang meninggalkan tubuhnya. Chen Ping langsung mengayunkan belati di tangannya, dan tanda pada belati itu bersinar terang. Jiwa Yun Li langsung terputus dan perlahan menghilang. Wajah Yun Li berubah pucat, dan napasnya tampak semakin melemah, tetapi dia masih memiliki senyuman di wajahnya. Terima kasih. Yun Li mengikuti Chen Ping untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Yun Li. Silan tiba-tiba masuk ke dalam ruangan dan berlari ke arah Yun Li dengan ekspresi gugup. Dia bisa merasakan jiwa Yun Li menghilang.
Ketika Silan melihat wajah Yunli memucat dan nafasnya melemah, dia menatap ke arah Chen Ping dengan penuh permusuhan. Kakak Yun, aku tidak akan mengganggumu lagi. Chen Ping berdiri dan berjalan keluar. Silan ingin menghentikan Chen Ping dan meminta klarifikasi, tetapi dihentikan oleh Yunli. Saya meminta saudara Chen untuk memotong seutas jiwa saya, sehingga lampu jiwa saya akan padam. Kita tidak perlu kembali ke 10 istana, dan kuil tidak akan mengirim penegak hukum. Yunli berkata sambil tersenyum. Berani sekali kau, berani sekali menyerahkan jiwamu kepada orang asing untuk dibunuh. Kalau dia punya niat jahat, bukankah kau sudah mati? Silan berkata dengan beberapa keluhan. Jangan khawatir, jika dia ingin membunuhku, aku akan menyerahkan hidupku untuk menemuimu. Sekarang, kita bisa bersama selamanya, dan tidak ada seorang pun yang akan memisahkan kita. Yunli memeluk Silan, lalu menekan Silan di bawahnya.